Ini tahun dimana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Mari sama-sama kita berikan sorak yang terbaik buat nama Tuhan kita. Haleluya, come on. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Segera ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkatku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Mari sama-sama lambaikan tangannya. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku sorakan haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama. Mari kita nyatakan pujian kita kepadanya. Here we go. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Bisa nyatakan Yesus Tuhan kita, Allah yang besar. Haleluya. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, Akan kebaikan Tuhan. kebaikanmu. Hidup baru kau beri, Angkat tangannya sama-sama. kau tahu barataku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Here we go. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sama-sama katakan. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang tak kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, Kau telah ubah ratapan kami Tuhan. jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi dari pemenang. Sekarang ku bersuka, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Semuanya tepuk tangan bersama-sama, come on. Hey. 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 Come on, give all your best. Army of God, here we go. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi,
ku jadi lebih dari pemenang. Kalimantan. Bagaimana kabar kalian di minggu ini? Pastinya luar biasa, bukan? Nah, buat kalian yang baru pertama kali join di ibadah ini, saya ucapkan welcome home. This is your home. Teman-teman, tahu nggak kalian bahwa ibadah di hari Minggu saja tidak cukup loh? Untuk itu, mari yuk kita bergabung bersama-sama di Connect Group untuk kita mengalami Tuhan dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kalian juga bisa menghubungi nomor yang tertera di layar sesuai dengan gereja lokal masing-masing. Yuk kita mempersiapkan persembahan kita. Teman-teman bisa transferkan persembahannya di nomor rekening yang tertera di layar masing-masing. Mari saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Meskipun secara online ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu dan kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami mempersiapkan persembahan kami Bapa. Terimalah persembahan kami Bapa menjadi persembahan yang terbaik hanya untuk-Mu ya Tuhan. Thank you Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu. Masa tuaku tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Mari angkat tangan kita. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sampai masa tua kami Tuhan, sampai masa tuaku Kau tetaplah Allah kami. Tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tangan
memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hati. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasih setiamu Tuhan. Mari lebih tinggi lagi nyanyikan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku menyembahmu, Yesus, memuji sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hati. Kasihmu terukir, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kami menyembah satu nama, Yesus, Yesus, Yesus. Sampai selamanya Kau tetap Tuhan kami. Sungguh kami mencintaimu Tuhan. Come on, live your worship unto Him. Alalaya shaka, we bring our praises to Your worship You. Sampai masa tua kami, hanya Engkau Allah kami, tiada yang lain. Mari dengan lembut nyanyikan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu.
Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Biar ini keluar dari hati setiap kita. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu, sungguh tiada terukur. Kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Shalom Army of God Kalimantan, sebuah sukacita yang besar hari ini bisa berbagi firman Tuhan, bisa menyapa setiap kalian. Saya berdoa damai sejahtera, sukacita dan kebaikan Tuhan selalu melimpah-limpah buat setiap Army of God, amin. Dan tentunya jangan pernah lewatkan ibadah Army of God, jangan juga lewatkan connect group online yang setiap minggunya ada. Pastikan di situasi yang seperti ini juga kita terus bertumbuh, kita tidak mundur dari iman kita, tapi kita didapati Tuhan semakin berbuah-buah. Amin Army of God, amin ya. Dan buat setiap Army of God juga dimanapun kalian berada, hari ini kita bisa saling menyapa satu sama lain ya. Jadi di kolom komentar kalian bisa ketik ya, di kolom komentar YouTube kalian bisa ketik Shalom, atau kalian bisa katakan damai sejahtera Tuhan atasmu. Kata-kata yang memberkati, kata-kata yang membangun bisa kalian ketikkan. Itu pasti juga memberkati dan menguatkan setiap saudara-saudari seiman kita AOG Kalimantan ya. Oke Army of God, tentunya gak sabar nih ya untuk kita sama-sama bersekutu dengan firman Tuhan. Hari ini saya mau membagikan firman Tuhan yang berjudul My Family, My Treasure, atau keluargaku adalah hartaku. Nah AOG, saya mau tanya dulu nih kepada setiap kalian ya. Begitu kalian mendengar kata keluarga, apa yang ada di benak kalian? Ya, kalau ada orang yang tiba-tiba melemparkan pertanyaan, keluarga, sebutkan 3 kalimat gitu, atau sebutkan 3 kata gitu tentang keluarga. Definisi keluarga bagi dirimu apa kayak gitu ya. Kalian bisa sebutkan menurut kalian keluarga kalian seperti apa, kalian bisa sebutkan dari rumah kalian masing-masing ya. Dan ada beberapa jawaban ya yang saya temukan secara umum gitu ya. Ada yang bilang gitu ya, keluargaku itu membosankan gitu ya. Ada juga yang bilang keluargaku itu isinya marah-marah. Ada juga yang berpikir keluargaku tuh gak asik. Mungkin ada juga yang mulai membandingkan, keluargaku gak sekaya seperti keluarga temanku. Keluargaku gak seharmonis seperti tetangga yang ada di sebelah rumahku. Ada juga yang berpikiran lain. Ada juga yang bisa mendeskripsikan keluarganya dan bilang, aku bangga sama papaku. Aku bangga sama mamaku. Aku bersyukur ada di keluarga ini. Thanks God, keluargaku penuh kasih. Thanks God, keluargaku harmonis. Dan seterusnya dan seterusnya. Memang betul Army of God. Setiap kita ada di keluarga yang berbeda-beda keadaannya. Ya, yang berbeda-beda perlakuannya mungkin ya. Tapi hari ini Army of God, saya mau kasih tahu. Sekalipun keadaan keluarga kita tidak ideal seperti yang kita impi-impikan. Atau puji Tuhan keadaan keluarga kita penuh kasih dan ideal seperti yang kita harapkan. Thanks God gitu ya. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, jangan pernah keluar, jangan pernah tinggalkan prinsip kebenaran ini. Sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah keluarga yang Tuhan percayakan di hidup kita. Pegang dan kerjakan sungguh-sungguh 2 prinsip ini. Di awal khotbah ini saya mau bagikan 2 prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang anak di dalam keluarga. Apa itu? Prinsip yang pertama begini. Kita tidak bisa memilih jadi anak dari keluarga siapa.
Tetapi kita bisa memilih menjadi anak seperti apa. Saya ulangi sekali lagi. Kita sebagai anak tidak bisa memilih kita ini lahir, kita ini dibesarkan dari keluarga siapa. Tapi kita bisa memilih kita mau menjadi anak seperti apa. Fakta mengatakan begini. Kebanyakan anak muda zaman sekarang sukanya main gadget daripada ngobrol sama orang tua. Apakah salah satunya kamu Army of God yang hari ini sedang menyaksikan ibadah ini? Ya, kita lebih suka main game daripada ngobrol sama orang tua. Daripada kita nanya, papa gimana kabarnya, mama gimana kabarnya, seperti itu. Atau fakta yang kedua, anak muda zaman sekarang sukanya hang out with friends daripada nemenin mamanya belanja ke supermarket. Apakah kita juga seperti itu? Ketika orang tua perlu bantuan, kita malah ya udah ma pa bye, pergi dulu ya hang out with friends gitu kan. Atau kita jadi seorang anak yang bagi kita berbicara dengan orang tua itu membosankan. Karena kita gak bisa relevan dengan mereka. Kita merasa bahwa kan zamannya udah beda gitu loh. Orang tua udah lama gitu, masa mudanya udah lama berlalu gitu kan. Sedangkan aku kan anak milenial, anak kekinian zaman sekarang. Beda lah, susah lah kalau diajak ngobrol dan seterusnya dan seterusnya. Nah, fakta-fakta yang tadi saya sebutkan di atas itu adalah keadaan yang sebagian besar anak muda zaman sekarang lakukan dalam kehidupannya. Jaga jarak dengan orang tua, jauh dari orang tua, dan menganggap bahwa bergaul dengan orang tua itu adalah hal yang membosankan. Tapi ya di satu sisi pun juga orang tua kita pun juga kadang gitu ya. Mungkin hari ini kita memiliki orang tua yang kaku gitu ya. Kita memiliki orang tua yang susah untuk mengutarakan ngomong apa adanya, bicara apa adanya. Mungkin kita seperti itu gitu ya. Kita ada di tengah-tengah keluarga seperti itu ya. Hari ini sekali lagi Army of God, saya garis bawahi, apapun keadaan keluargamu, apapun keadaan zaman sekarang yang terjadi gitu ya. Prinsip-prinsip yang dunia tawarkan ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya, anak-anak muda zaman sekarang itu nggak mau bergaul dengan orang tua, merasa nggak relevan dengan orang tua gitu ya. Dan keadaan orang tua yang mungkin kaku, nggak bisa luwes dengan anak-anak dan seterusnya gitu ya. Saya mau kasih tahu, sekalipun kita ada di tengah-tengah keluarga yang seperti ini, saya mau katakan pilihlah jadi anak yang tetap melakukan apa yang baik dan benar, sekalipun keadaan keluargamu tidak mendukungmu. Ya, kita tidak bisa memilih jadi anak dari keluarga siapa, tetapi kita bisa memilih menjadi anak seperti apa dalam keluarga kita. Mau jadi anak yang baik atau mau jadi anak yang tidak baik, itu adalah pilihan, bukan keadaan. Mau jadi anak yang bisa mengasihi atau membenci, itu adalah sebuah pilihan Army of God. Putuskan kamu mau jadi anak yang seperti apa. Dan saya berdoa, saya berharap setiap AOG Kalimantan hari ini memilih untuk menjadi anak yang baik, menjadi anak yang benar di tengah-tengah keluarganya. Katakan amin. Lalu yang kedua, prinsip apa yang harus kita ketahui dan harus kita pegang? Yaitu keluarga itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, katakan kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, katakan dari rumah kalian masing-masing, kasih karunia Tuhan. Yes, keluarga kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Keluarga kita itu adalah salah satu hadiah terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kita, Army of God. Kenapa? Simple sih Army of God. Kalau gak ada papa, kalau gak ada mama, gak akan ada kita. Coba deh kalian flashback ya, kalian renungkan. Bagaimana pengorbanan orang tuamu sampai kamu hari ini bisa jadi selayaknya kamu sekarang. Kita bisa sekolah di sekolah yang terbaik, kebutuhan sehari-hari kita dipenuhi, bahkan orang tua kita berjuang supaya
kita tetap mendapatkan segala sesuatu yang terbaik dan menjamin masa depan kita. Bukankah itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan melalui keluarga kita? Nah, Army of God, apakah engkau sudah bersyukur dengan kehadiran orang tuamu? Apakah hari ini engkau bisa punya pandangan bahwa papa mama yang Tuhan kasih adalah papa mama yang terbaik? Orang tua yang Tuhan berikan adalah orang tua yang terbaik. Keluarga hari ini sekalipun banyak kekurangannya, tetaplah ini merupakan kasih karunia Tuhan. The greatest treasure, salah satu kasih karunia, salah satu harta terbesar di dalam hidupmu. Bisakah kita mengatakannya seperti itu, Army of God? Bisakah hari ini kita punya prinsip seperti ini? Saya percaya kalau kita punya prinsip seperti ini, kita akan menjadi orang yang sangat mudah untuk menghargai dan mencintai keluarga kita. Kita akan menjadi orang yang sangat mudah untuk melakukan peranan kita dengan maksimal sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarganya kita. Army of God, dengarkan ini baik-baik. Seburuk-buruknya keadaan keluargamu, seburuk-buruknya orang tuamu, setidak idealnya keluarga yang hari ini kamu punya. Ingat selalu bahwa keluargamu punya andil yang sangat besar menjadikanmu sebagai seorang pribadi sampai hari ini. Orang tua yang bekerja keras, bahkan ibumu, mama, your mom yang berjuang antara hidup dan mati agar bisa melahirkanmu ke dunia. Bukankah itu juga bukti kasih karunia? Tuhan memberikan kasih karunia melalui keluargamu. Ya, jadi hari ini Army of God, mari hargai, mari kasihi, mari lakukan perananmu sebagai seorang anak. Army of God, karena sebagian besar yang dengar khotbah ini saya percaya adalah anak-anak muda gitu ya. Dan pastinya kita adalah seorang anak di tengah-tengah keluarga kita. Mau kita anak pertama, mau kita anak kedua, anak ketiga, mau kita anak bungsu, anak tengah, anak sulung sekalipun, setiap engkau memiliki peranan dalam keluargamu. Sebagai seorang anak kita punya peranan ya. Dan sebuah keluarga yang berhasil adalah ketika setiap anggota keluarga di dalamnya itu menjalankan peranannya masing-masing. Papa menjalankan peranannya sebagai seorang ayah, mama menjalankan peranannya sebagai seorang ibu, dan kita sebagai seorang anak menjalankan peranan kita juga dengan maksimal. Jangan pernah berpikir bahwa kan aku ini anak, apalagi aku ini anak bungsu, gak mungkin lah didengarkan pendapatku. Masa sih orang tuaku tuh nanti bisa look up dan dengarkan pendapatku? Jangan salah ya. Percayalah bahwa hari ini ketika Tuhan menempatkanmu sebagai seorang anak dalam sebuah keluarga, di situ ada urapan Tuhan, di situ ada rencana Tuhan yang mau Tuhan nyatakan lewat perananmu sebagai seorang anak. Katakan amin ya. AOGers, ketika Tuhan meletakkanmu dalam sebuah keluarga, ingat ini baik-baik. Tuhan itu memiliki planning yang besar. Tuhan itu memiliki rencana yang besar. Oleh karena itu jangan gagal menjadi seorang anak. Karena kalau kita gagal menjadi seorang anak, kita juga bisa menggagalkan rencana Tuhan yang besar bagi keluarga kita. Kalau kita nggak maksimal menjalankan peranan kita sebagai seorang anak, kita pun juga akan gagal menuai berkat yang sudah Tuhan janjikan bagi keluarga kita. Saya mau kasih tahu Army of God bahwa berkat Tuhan itu dicurahkan bukan hanya karena ada papa mama yang taat dalam sebuah keluarga. Tapi ketika seorang anak pun juga taat menjalankan peranannya, di situ juga Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Nanti saya akan bagikan hal itu juga di penghujung khotbah ini ya. Tetap ikuti terus ya, catat juga firman Tuhan yang ada, pasti itu akan membekalimu untuk hari ini dan hari-hari ke depannya. Oke Army of God ya. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Ketika engkau hari ini ada di tengah-tengah keluargamu, sekalipun keadaan keluargamu tuh tidak seideal yang kamu bayangkan. Saya mau kasih tahu Army of God, jangan pernah menyerah dengan keadaan keluargamu. Jangan pernah berhenti berharap bahwa keluargamu tuh bisa dipulihkan sama Tuhan. Jangan kehilangan sukacita di tengah-tengah duka cita demi duka cita yang kau alami.
atas keluargamu. Tuhan masih punya planning yang besar. Tuhan masih punya harapan. Dan engkau pun gak boleh kehilangan harapan. Tuhan tidak akan pernah gagal menggenapi janjinya dalam kehidupan keluargamu. Amin. Amin ya Army of God ya. Oleh karena itu hari ini Army of God, secara spesifik kita akan belajar bagaimana peranan kita sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga. Ya. Kadang ketika kita ingin keluarga kita itu mengalami terobosan, mengalami pemulihan, kita mau supaya papa mama jangan bertengkar, jangan bercerai. Kita mau supaya seluruh keluarga kita itu diselamatkan. Kita mau supaya terjadi komunikasi yang sehat, yang baik antara anak dengan orang tua ataupun juga sebaliknya. Apapun harapan-harapan yang kau rindukan terjadi di keluargamu, itu gak bisa hanya satu arah. Itu gak hanya bisa lahir dari, oh yang penting aku sudah berdoa, gak bisa. Harus dengan sengaja sebagai seorang anak kita melakukan peranan kita. Harus dengan sengaja sebagai seorang anak kita mengerjakan panggilan kita di tengah-tengah keluarga. Percayalah Army of God bahwa ketika engkau melaksanakan perananmu dengan maksimal sebagai seorang anak, kamu pun pasti akan menuai hasilnya. Ya, amin. Udah siap ya Army of God ya? Yang siap bisa katakan yes. Ya, kalian bisa catat peranan anak dalam keluarga. Oke? Peranan anak dalam keluarga yang pertama adalah mengasihi orang tua. Mengasihi orang tua. Mungkin kita ngerasa bahwa mengasihi orang tua bahasanya klise banget. Ya gue udah tahu kak, gue udah tahu di firman Tuhan juga disebutkan kan. Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Iya udah tahu gitu. Justru kalau kita hari ini dengar firman Tuhan yang berulang-ulang dan kita tuh udah hafal luar kepala. Berarti Tuhan mau kita berulang-ulang juga melakukannya. Tuhan juga mau, berarti Tuhan juga mau kita berulang-ulang mengasihi orang tua kita. Tuhan juga mau kita berulang-ulang jadi anak yang penuh cinta kepada orang tuanya kita. Kenapa mengasihi orang tua adalah peranan anak? Karena kasih itu adalah modal dasar untuk kita bisa melakukan sesuatu buat keluarga kita. Kalau kita enggak punya hati yang mengasihi orang tua, kalau kita nggak punya hati yang benar-benar mencintai keluarga kita dengan tulus, kita nggak akan pernah bisa melangkah dalam tindakan. Kita nggak akan pernah bisa mengerjakan bagian kita dengan maksimal karena nggak ada kasih. Jadi kasih itu adalah modal dasar, modal utama, penggerak utama untuk seorang anak melakukan sesuatu yang berarti bagi orang tuanya. Melakukan sesuatu yang bermakna bagi keluarganya. Dengan kasih, setiap kekakuan dapat dihancurkan. Dengan kasih, setiap keakuan itu dapat dikikis. Ketika kita mau mengasihi orang tua kita, yang namanya kekakuan, yang namanya keakuan, yang namanya keegoisan, itu pasti akan hilang. Amin Army of God. Ada cara-caranya Army of God. Gimana sih caranya ya supaya kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang tua. Karena kasih itu bukan hanya di mulut, bukan hanya dalam hati. Yang penting aku mengasihi orang tua ya, cukup di dalam hati gitu. Nggak cukup Army of God. Yang namanya kita itu mengasihi, yang namanya kita itu peduli dengan orang tua, itu mesti ditunjukkan dalam tindakan nyata. Kalau kalian bingung gitu ya, gimana ya mengekspresikan kasih sama orang tua, saya kasih tahu cara-caranya. Yang pertama, mengekspresikan kasih itu bisa dengan cara membantu orang tua. Jadilah anak-anak yang berinisiatif untuk membantu orang tuamu. Jangan ketika orang tua lagi sibuk bekerja, kita malah sibuk main game. Kita sibuk online dengan teman-teman kita. Jadilah anak yang berinisiatif, datengin papa mamamu dan tanya, "Pa, Mah, lagi sibuk banget ya, aku bisa bantu apa? Pa, Mah, jangan lupa makan ya, ini papa mama stop dulu deh kerjanya. Udah aku siapin makanan di meja makan, makan dulu baru lanjutin kerjanya." Inisiatif-inisiatif seperti itu adalah bentuk kita membantu orang tua kita. Apakah kita sudah melakukannya Army of God? Ya, apalagi nih ya yang saya tahu banyak AOGers di Kalimantan juga yang
lagi pulang kampung gitu kan ya, karena kuliah online atau sekolah online gitu kan, kembali ke tempat asalnya, tinggal bersama keluarga, nggak ngekos lagi di kotanya masing-masing gitu kan. Nah justru di momen kita bisa stay bareng orang tua kita lagi, pakai momen itu untuk mengekspresikan kasihmu lebih lagi, menunjukkan kasih itu secara langsung. Oke, bisa ya Army of God ya, yang mau berinisiatif untuk terus bantu orang tuanya, kalian bisa lambaikan tangan kalian di tempat masing-masing. Oke. Nah, mengasihi orang tua itu nggak hanya dari kita membantu orang tua aja, tapi mengasihi orang tua itu juga bisa lewat perkataan kita. Saya mau tanya kepada AOG sekalian, siapa di sini yang suka bilang I love you mom, I love you dad, mah aku sayang sama mama, pah aku sayang sama papa. Ada yang terbiasa atau sebaliknya? Aduh bukan gue banget kalau ngomong secara langsung sayang ke papa, sayang ke mama tuh aduh gak aku banget. Mungkin kalian ngerasa geli-geli sendiri gitu ya. Dan mungkin kalian mikir aduh kalau misalnya aku ngomong langsung ke papa, ke mama, aku sayang mereka gitu ya. Nanti jangan-jangan aku dimarahin gitu. Jangan-jangan nanti orang tuaku salah paham. Jangan-jangan nanti orang tuaku malah mikir yang aneh-aneh gitu kan. Ada banyak pikiran-pikiran yang masuk di pikiran kita sehingga kita enggan buat ngomong I love you mom, I love you dad. Padahal Army of God tahu nggak? Sesimpel kata-kata tersebut ya, walaupun simple gitu ya maksudnya kata-kata tersebut, itu akan membawa makna, itu akan membawa arti. Dan itu bisa jadi berkat dan sebuah kebahagiaan bagi orang tuamu. Sekalipun mungkin orang tuamu menanggapinya dengan ekspresi yang kaku, dengan ekspresi yang seolah nggak menerima, percayalah sebenarnya dalam hatinya itu berbunga-bunga. Seperti itu. Saya punya tips, kalau misalnya kalian malu gitu ya buat mengungkapkan secara langsung gitu ya, kalian bisa kasih kartu. Nah mungkin kalian malu buat ngomong langsung, tulis aja di kertas, tulis aja di kartu gitu ya. Kalian bisa berikan itu di meja kerjanya papa, kalian bisa tulis, "Pah, semangat ya bekerjanya, Tuhan selalu menyertai, I love you." Taruh di meja kerja papa. Atau nih misalnya mama gitu ya, "Mah, semangat ya untuk masaknya, masak yang enak ya buat keluarga, I love you." Tempel aja di kulkas, mama kalian kan sering tuh masak, bolak-balik, buka tutup kulkas, itu akan terus kebaca. Nah dari hal-hal yang sederhana ini bisa kita praktekkan untuk mengungkapkan rasa sayang kita sama orang tuanya kita. Ya, ingat selalu ketika ada kasih, kekakuan itu akan sirna. Lalu cara selanjutnya gimana? Kita bisa memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Kalau misalnya papa mama lagi ulang tahun atau lagi ulang tahun pernikahan gitu ya, wedding anniversary, kalian punya berkat lebih, misal kalian nabung-nabung dari uang jajan yang dikasih, gak apa-apa kumpulin sedikit demi sedikit. Kalian bisa berikan sesuatu barang yang mereka suka dan tentunya semampu kalian ya, jangan dipaksakan kalau gak mampu. Atau nih kalian adalah orang yang punya kreativitas, kalian bisa bikin sebuah barang dari barang-barang yang bisa didaur ulang kayak gitu ya. Misalnya bikin bingkai foto kayak gitu ya. Kalian masukin fotonya di situ, kalian tempel fotonya di situ. Bikin album papa mama gitu dari barang-barang yang bisa didaur ulang dan seterusnya. Ada banyak cara, kalian bisa berikan itu. Percayalah itu akan membawa sukacita di hati orang tua kalian. Dan kalau kita lakukan perbuatan-perbuatan kasih ini secara konsisten, orang tua kalian pasti akan menjadi orang tua yang bahagia dan bisa melihat bahwa wah, aku bersyukur punya seorang anak seperti ini. Anak yang mengasihi, anak yang peduli, anak yang benar-benar caring dengan orang tua. So AOGers, selama masih ada waktu, jangan tunda-tunda untuk mengekspresikan kasih kepada orang tua. Karena apa? Kita gak pernah tahu kapan waktu kita berakhir di dunia ini dan kapan waktu orang tua kita juga selesai di dunia ini. Secara naluri, secara alami gitu ya maksud saya, kebanyakan yang akan pergi duluan meninggalkan dunia ini pastinya orang tua. Orang yang usianya lebih senior dari kita. Which is itu ya orang tuanya kita gitu kan. Tapi
dengan kita tahu kebenaran firman Tuhan hari ini dan kita disadarkan kembali, maukah kita hari ini dengan waktu yang terbatas, kita mencintai dan mengasihi orang tua kita tanpa batas seolah waktu itu gak ada ujungnya. Dengan cara membantu mereka, mengatakan I love you kepada mereka, dan juga dengan cara memberikan sesuatu sebagai bentuk kasih kepada mereka. Mari sama-sama lakukan ini Army of God. Oke? Lalu yang kedua, peranan anak dalam keluarga. Kita buka ayatnya di Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Dikatakan di Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua ini adalah menghormati orang tua itu adalah perintah yang sangat penting. Menghormati orang tua itu adalah hal yang sangat diutamakan dalam kerajaan surga. Orang-orang yang menghormati orang tuanya adalah orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Kalian mau punya kerajaan surga? Kalian mau masuk dalam kerajaan surga? Salah satunya lakukan ini, hormati orang tuamu. Menghormati orang tua itu bukan kita takut ya sama orang tua. Aduh, kemana-mana ketemu papa mama takut gitu. Bukan gitu maksudnya. Menghormati orang tua di sini bisa kita tunjukkan dengan cara yang pertama, taat kepada orang tua. Katakan taat ya. Seperti kitab Efesus ini dengan jelas mengatakan, anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Kenapa kita harus taat sama orang tua? Karena ini adalah ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Ketika Tuhan berfirman sesuatu, taatlah di dalamnya. Ya, mentaati orang tua itu adalah bentuk kita itu menghormati orang tua. Mentaati orang tua itu adalah hal yang sangat penting dan sangat berharga di matanya Tuhan. Ya, selama nasihat yang diberikan sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan, dan itu keluar dari mulut orang tuamu, tetap lakukan. Walaupun caranya berbeda, belajar untuk taat dan tunduk. Karena orang tua kita itu adalah wakilnya Tuhan. Orang tua kita itu adalah wakilnya Allah. Kalau kita nggak taat sama orang tua, sama saja kita itu tidak taat dengan Tuhan. Kalau kita itu memberontak sama orang tua, sama saja kita itu memberontak sama Tuhan. Setiap orang tua mau kekurangan mereka seperti apapun gitu ya, tahu nggak? Mereka itu punya pengurapan daripada Tuhan. Mereka itu punya sebuah urapan sebagai wakil Tuhan di dunia ini untuk menuntunmu. Di balik nasihat-nasihat orang tua itu ada firman Tuhan, itu adalah ketetapan-ketetapan Tuhan yang berguna untuk menuntun hidupmu, yang berguna supaya kamu jangan tersesat, yang berguna untuk menyelamatkan masa depanmu. So hari ini dengarlah terhadap nasihat orang tuamu, taatilah itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu baik buat engkau. Karena itu berguna untuk pendewasaanmu. Karena itu berguna untuk kehidupanmu supaya naik ke level selanjutnya. Amin, Army of God. Ya. Kalau kita miss nasihat orang tua, itu gak hanya berdampak untuk masa sekarang loh. Tapi itu bisa berdampak untuk masa yang akan datang. Kalau kita itu gak mentaati nasihat orang tua, kita bisa miss berkat yang Tuhan janjikan dalam hidupnya kita. So, Army of God, sekali lagi, sekalipun caranya berbeda, sekalipun caranya tuh bukan kamu banget, tapi selama nasihat orang tua itu sesuai firman Tuhan, taatlah, lakukanlah itu dengan sepenuh hatimu. Karena itu berguna bagi hidupmu masa kini maupun hidupmu masa yang akan datang. Menghormati orang tua itu juga berarti kita bertutur kata yang sopan. Ya, kita nggak boleh kasar kepada orang tua. Kita nggak boleh memperlakukan orang tua kita itu seenaknya.
Bukan berarti karena hubungan kita tuh dekat dengan orang tua, terus kita jadi seenaknya dengan orang tua. Kita nggak bisa menempatkan diri kita sebagai seorang anak yang menghormati dan menghargai orang tua. Itu adalah hal yang salah, Army of God. Tentu saja dalam hidup ini ya, namanya berkeluarga, kita punya orang tua, kita juga bisa berbeda pendapat gitu ya. Cara pandang kita, opini kita, itu berbeda. Dan kadang bisa menyulut emosi gitu ya, satu sama lain. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, semarah-marahnya kita, sekalipun ada emosi gitu ya di dalam hati kita, jangan biarkan kita buka celah dan itu membuat kita atau memacu kita jadi orang yang berkata kasar karena kita gak bisa terima masukan dari orang tua. Gak boleh. Hormati orang tuamu. Berkata-katalah yang sopan dan bijak sekalipun ada perbedaan pendapat di dalamnya. Saya teringat ya, pernah satu waktu, waktu itu saya dan mama saya gitu lebih tepatnya, kita lagi membahas sebuah hal yang sangat penting kayak gitu ya. Kemudian di situ terjadi perbedaan pendapat antara saya dengan mama saya kayak gitu. Di situ saya ngerasa bahwa nggak bisa nih, harusnya seperti ini, seperti yang saya mau gitu kan ya. Tapi di situ saya diingatkan sama Tuhan bahwa nggak boleh egois. Belajar untuk tenangkan dirimu, berdoa lagi, baru kamu berbicara. Apa yang menjadi isi hatinya kamu. Nah di situ saya belajar menempatkan diri saya sebagai seorang anak yang menghormati orang tua saya. Dengan tenang, dengan kesabaran, tanpa emosi, saya sampaikan maksud hati saya, pertimbangan saya, apa yang menjadi opini-opini saya sampaikan. Dan puji Tuhan hasilnya apa? Akhirnya mama saya mengerti dan memahami dan bisa menerimanya. Nah dari situ saya belajar bahwa iya ya, komunikasi yang sehat harusnya seperti itu. Gak perlu dengan nada tinggi, gak perlu dengan marah-marah, gak perlu dengan melakukan hal-hal yang kasar kayak gitu. Gak boleh ya kita melakukan hal tersebut. Justru ketika kita bisa berbicara dengan bijaksana, berbicara dengan sopan, kita ngomong apa adanya sebagai seorang anak, tentunya dengan cara yang tepat ya, di waktu yang tepat juga. Percayalah orang tuamu pasti mengerti dan orang tuamu bisa support. Ya, karena gini loh, kadangkala ada hal-hal mungkin yang orang tua kita juga gak paham. Karena ya sekali lagi yang seperti saya bilang tadi di awal, zaman orang tua sama zaman kita memang berbeda. Oleh karena itu perlu komunikasi untuk menjembataninya supaya nggak terjadi miskomunikasi. Ngerti ya maksudnya di sini AOG ya. Nah jadi hari ini kuncinya itu di komunikasi. Komunikasi yang sopan, komunikasi yang ramah, kata-kata yang baik. Itu yang harus kita ucapkan ketika kita mau menyampaikan sesuatu. Dan percayalah bahwa pada akhirnya ketika kita lakukan bagian kita, peranan kita sebagai seorang anak, orang tuamu pun juga pasti akan bisa menerima apa yang menjadi pandanganmu bisa dijadikan pertimbangannya mereka. Ya, amin ya Army of God ya. Karena gini loh Army of God, kalau kita itu memaksakan sebuah keadaan gitu ya, dan kita paksakan itu dengan cara yang tidak baik, not in a good way gitu ya. Hati-hati, itu malah akan membawa kita kepada sebuah keadaan yang semakin buruk. Gitu ya. Jadi walaupun ini terlihat simple dan sederhana, berkata-kata yang sopan gitu ya. Tapi ini akan menghantarkan kamu justru kepada perkara-perkara yang besar yang Tuhan janjikan dalam keluargamu. Dimulai dari menghormati orang tua. Jangan miss di area ini Army of God, oke? Lalu yang ketiga, peranan kita sebagai seorang anak. Kalau tadi yang pertama mengasihi orang tua dengan membantu mereka, mengatakan I love you atau kata-kata yang memberikan semangat gitu kan ya. Terus juga dengan memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Terus yang kedua adalah menghormati orang tua kita. Dan yang ketiga, sudah siap Army of God? Oke. Berdoa untuk keluarga. Tuhan menempatkan kita sebagai seorang anak. Peranan kita adalah menjadi pendoa syafaat di tengah-tengah keluarga kita. Kita buka ayatnya ya. Ayub pasal yang pertama
ayat 4 sampai 5. Kita buka Ayub pasal yang pertama. Ayat 4 sampai 5. Ini ceritanya Ayub. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub ini punya anak-anak yang banyak ya. Ada anak-anak lelaki dan ada anak-anak perempuan. Dan kebiasaan anak-anak Ayub setiap hari adalah berpesta ya. They are really love party very much gitu ya. Mereka suka banget berpesta atau bahasa kekiniannya sekarang dugem gitu ya. Every night dugem. Gak giliran dugemnya di rumah anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya. Udah jadi habitnya mereka, udah jadi kebiasaannya mereka. Dan hari itu Ayub sebagai seorang papa, sebagai seorang ayah gitu ya. Deg-degan nih gitu. Aduh, anak-anakku ini berpesta setiap hari. Sebagai seorang papa aku tuh khawatir, jangan-jangan kemarin malam mereka udah melakukan dosa. Jangan-jangan kemarin malam mereka udah terlibat dengan yang namanya narkoba. Jangan-jangan kemarin malam mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang gak baik. Aku harus mempersembahkan korban kepada Tuhan sejumlah anak-anakku. Aku mau mengadakan pemberesan. Dikatakan di ayat yang kelima bagian terakhir, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. It means every day Ayub mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. It means every day Ayub selalu berdoa supaya anak-anaknya ini jangan jatuh di dalam dosa. Supaya anak-anaknya ini jangan terhilang. Supaya anak-anaknya ini jangan tersesat. Kalau kita hari ini yang dengar firman Tuhan hari ini mungkin kita mikir kok cerita tentang Ayub sih, kan Ayub itu ayah ya, wajar dia doain anak-anaknya. Gak relevan lah sama aku yang adalah seorang anak di dalam rumah. Jangan salah, saya mau kasih tahu Army of God. Tidak perlu menunggu kalian jadi seorang ayah, tidak perlu menunggu kalian jadi seorang ibu untuk bisa berdoa bagi keluargamu. Gak perlu menunggu. Justru spiritnya Ayub itu yang kita tangkap. Bahwa dia menjadi pendoa syafaat bagi keluarganya. Mau hari ini engkau seorang anak ataupun orang tua juga yang mungkin mengikuti khotbah ini gitu ya. Tuhan memanggilmu menjadi pendoa syafaat bagi keluargamu. Kamulah pendoa syafaatnya. Kamulah orang yang berdiri hari ini antara Tuhan dengan keluargamu untuk berdoa bagi keluargamu. Ya. Saya teringat Army of God sebuah prinsip yang orang tua saya ajarkan kepada saya sejak dari kecil gitu ya. Mama saya selalu mengajarkan kepada saya dari kecil, Kesha kalau misalnya kamu itu mau tidur gitu ya, jangan langsung tidur tapi berdoa sama Tuhan. Berdoa minta perlindungan Tuhan sepanjang malam, tapi jangan hanya berdoa minta perlindungan Tuhan aja. Berdoalah juga buat keluarga, doakan papa mama. Doakan kakak-kakakmu, doakan saudara-saudaramu, doakan semuanya. Supaya selalu disertai Tuhan, dijagai Tuhan, dipimpin sama Tuhan dan seterusnya. Jadi dari kecil saya sudah ditanamkan bahwa saya ini pendoa syafaat buat keluarganya saya. Dan kebiasaan ini saya bangun terus dan terus. Sampai usia saya yang sekarang setiap hari saya terus mendoakan orang tua saya. Saya terus berdoa bagi keluarga saya. Dan salah satu doa yang selalu saya naikkan sama Tuhan untuk orang tua saya adalah saya berdoanya begini. Tuhan Yesus berkati papa dan mama supaya selalu panjang umur, sehat, dan terlindungi dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan lain-lain. Dan ketika saya flashback dan saya renungkan kayak gitu ya. Wow, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu keren banget gitu loh. Tuhan itu menjawab doa saya. Kenapa? Karena
puji Tuhan sekali gitu. Sampai hari ini orang tua saya sehat, gak sakit yang macem-macem. Dan puji Tuhan banget, sampai hari ini orang tua saya gak pernah yang namanya masuk rumah sakit. I thank God. Karena dari kecil saya membiasakan diri untuk berdoa buat keluarga saya. Bagaimana dengan kamu Army of God? Apakah kamu masih berdoa buat keluargamu? Atau kamu gak pernah sama sekali berdoa buat keluargamu? Kalau kamu gak pernah sama sekali berdoa untuk keluargamu, mulai hari ini lakukan perananmu yang satu ini. Berdoalah bagi keluargamu. Karena setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, itu gak pernah sia-sia. Tuhan pasti akan kirimkan jawaban. Tuhan pasti akan nyatakan apa yang menjadi kebutuhan keluargamu itu tepat pada waktunya. Sesuai yang kamu doakan, bahkan lebih dari yang kamu doakan, Tuhan pasti dengarkan, Tuhan pasti jawab. Kamu rindu keluargamu dipulihkan, kamu rindu keluargamu mengalami terobosan, kamu rindu papa mamamu akur kembali, kamu rindu antara saudara yang satu dengan saudara yang lain saling mengasihi, kamu rindu keluargamu mengalami Tuhan, kamu rindu keluargamu diberkati dalam pekerjaannya, khususnya pekerjaan orang tuamu. Apapun terobosan yang kamu rindukan, jalan utamanya cuma satu. Berdoa. Berdoa. Dan berdoa. Seperti Ayub yang mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan satu persatu sesuai dengan nama anak-anaknya. Demikian juga hari ini, doakanlah keluargamu satu persatu. Berdoalah secara spesifik. Memang betul Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. Sebelum kita ngomong pun juga Tuhan udah ngerti. Kamu mau ngomong apa, Tuhan udah paham kamu mau doakan apa. Tapi hari ini kita perlu mengklaim janji-janji Tuhan. Kita perlu mengimani janji-janji Tuhan dan itu perlu kita katakan secara verbal, secara langsung. Kita perlu deklarasikan itu. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di bumi itu terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi itu terlepas di surga. Itu berarti apa yang kamu doakan di dunia ini untuk keluargamu, surga mendengar. Dan surga akan memberikan jawaban-jawaban doa itu tepat pada waktunya, tepat pada porsinya. Amin. Jadi Army of God, jadilah anak-anak muda yang gak boleh malas mendoakan keluargamu. Jadilah pendoa syafaat bagi keluargamu. Amin. Oke. Yang terakhir, yang keempat. Peranan kita sebagai seorang anak adalah memberitakan Injil bagi keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Augeyers, siapa di sini yang orang tuamu atau saudara-saudaramu yang belum kenal Tuhan, kalian bisa angkat tangan masing-masing ya. Ini kabar baiknya buat kalian. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 berkata begini. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau serta seisi rumahmu akan selamat. Sekalipun hari ini engkau adalah orang yang sendirian mengenal Yesus di rumahmu, sedangkan yang lainnya belum kenal Tuhan. Sekalipun engkau adalah orang yang sendirian yang berdoa dalam nama Yesus, sedangkan yang lainnya menyembah dewa-dewa yang tidak dikenal. Jangan patah semangat. Karena Tuhan punya janji buat hidupmu. Bahwa kalau engkau seorang sudah diselamatkan, seisi rumahmu pun juga akan bertobat dan diselamatkan. Katakan amin. Yes, amin. Ya. Jangan lelah untuk menginjil keluargamu. Dan jadilah berkat lewat apa yang kamu injili. Keselamatan dalam keluarga itu rumusnya gini. Injil ditambah jadi berkat bagi keluarga sama dengan keselamatan atas keluarga. Saya ulangin ya, rumus agar terjadi keselamatan dalam keluargamu. Injil ditambah jadi berkat bagi keluarga sama dengan keselamatan terjadi bagi keluargamu. Beritakan Injil. Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, sampaikan itu dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik kepada orang tuamu.
Kalau Tuhan berbicara sesuatu di hatimu dan itu adalah untuk kebutuhan saudaramu, kebutuhan orang tuamu, sampaikan. Tapi jangan lupa, ketika kita menginjili, kita juga harus jadi anak-anak yang menghidupi apa yang kita injili. Jangan sampai kita malah jadi batu sandungan. Firman Tuhan kita tahu, firman Tuhan kita hafal. Tapi kita gak jadi berkat buat keluarga kita. Kita gak membangun relationship atau quality time dengan keluarga kita. Isinya setiap hari kita hang out sama teman. Kita jalan sama teman. Itu juga salah, Augeyers ya. Jangan hanya sekedar sampaikan firman Tuhan, tapi jadilah contoh dengan mempraktekkan apa yang kamu sampaikan. Dengan begitu keluargamu, orang tuamu pasti akan terinspirasi untuk mengenal Yesus yang kamu sembah. Orang tuamu pasti akan mau kenalkan dong Daddy dan Mami dengan Yesus yang kamu sembah. Kenalkan dong Papa dan Mama dengan Yesus yang kamu muliakan. Kenalkan dong Papa dan Mama ke komunitas, ke CG. Papa Mama mau bertumbuh di situ dan seterusnya. Wow, gak akan pernah ada keselamatan atas keluarga kalau kita gak mau bayar harga. Gak ada yang gratis. Keselamatan memang gratis, tapi untuk kita memperjuangkan keselamatan bagi keluarga kita perlu bayar harga. Amin, Army of God. Dan saya mau kasih tahu juga, saya mau tegaskan, percayalah Army of God, setiap benih Injil yang kamu tabur dengan setia, pasti akan kamu tuai dalam keselamatan atas keluargamu. Amin. Yang terakhir, setelah kita melakukan peranan kita sebagai seorang anak, mengasihi orang tua, menghormati orang tua, berdoa bagi keluarga kita, dan menginjil untuk keluarga kita yang belum kenal Tuhan, Tuhan memberikan reward, Tuhan menjanjikan berkat. Apa itu? Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 berkata begini, saya sudah masuk di ayat-ayat yang terakhir ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Saya baca dari ayat yang kedua ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Setiap orang yang melakukan peranannya sebagai seorang anak, dia akan menuai kebahagiaan dan umur yang panjang di bumi. Kebahagiaan bukan hanya untuk masa kini, tapi untuk masa yang akan datang. Kebahagiaan bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk keturunan-keturunanmu yang selanjutnya. Anak cucumu akan perkasa di bumi, kata firman Tuhan. Panjang umur juga Tuhan akan berikan. Ternyata rahasia umur panjang itu terletak dari kita mengasihi dan menghormati orang tua kita. Wow. Kemudian di Keluaran 20 ayat yang ke-12 juga berkata begini. Keluaran pasal 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat yang ke-12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. 2 kali kita mendengar janji Tuhan ini. Setiap orang yang melakukan peranannya sebagai seorang anak, mengasihi orang tua, menghormati orang tua, berdoa bagi keluarga, memberitakan Injil untuk keluarga, maka dia akan menuai kebahagiaan dan umur panjang di muka bumi ini. Amin buat firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan sudah selesai, saya beritakan. Saya percaya Roh Kudus yang akan menerjemahkan satu persatu kebenaran firman Tuhan sesuai dengan yang kalian perlu untuk lakukan. Taatlah dengan firman Tuhan hari ini. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi anak yang berbakti atau anak yang membangkang? Apakah kita hari ini mau menjadi anak yang dengar-dengaran atau menjadi anak yang acuh tak acuh dengan keadaan keluarga kita? Itu adalah pilihan kita.
Tuhan bertanya hari ini, maukah engkau menjadi seorang anak di tengah-tengah keluargamu yang melakukan perananmu dengan maksimal? Jawab pertanyaan itu AOG di dalam hatimu. Mari kita datang kepada Tuhan. Thank you Tuhan. Jadikan kami indah seturut karya-Mu. Kalau kami hari ini adalah seorang anak di tengah-tengah keluarga kami, ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak yang berperan dengan maksimal. Thank you Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Army of God, sambil kita renungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mau menantang setiap kalian. Maukah hari ini kalian menjadi anak-anak yang berperan dengan maksimal di tengah-tengah keluargamu? Maukah hari ini kalian merendahkan ego kalian, menghilangkan ego kalian, dan berkata, ya, aku mau menjadi seorang anak yang mengasihi orang tua. Ya, aku mau menjadi seorang anak yang menghormati orang tua, menghargai mereka. Aku mau menjadi seorang anak yang berdoa syafaat bagi keluargaku, agar keselamatan, pemulihan, terobosan itu terjadi. Ya, aku mau jadi seorang anak yang memberitakan Injil bagi anggota keluargaku yang belum kenal Tuhan. Kalau engkau mau, angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Tuhan Yesus, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, mampukan kami sebagai anak di dalam keluarga untuk mengasihi orang tua. Apapun keadaan orang tua kami, mungkin jauh dari kata ideal, mungkin tidak sesuai yang kami harapkan. Tapi hari ini kami mau mengasihi mereka. Karena mengasihi itu tidak kenal kondisi. Mengasihi itu tidak kenal situasi. Kami mau mengasihi orang tua kami dengan tulus. Kami mau mengasihi keluarga kami dengan tulus. Kami mau menghormati orang tua kami. Mendengarkan nasihat mereka, mentaati nasihat mereka. Berkata-kata yang sopan dan baik kepada orang tua kami, kepada seisi anggota keluarga kami. Kami mau juga menjadi orang yang berdoa syafaat bagi keluarga kami. Mendedikasikan waktu-waktu kami secara pribadi dengan Tuhan. Di dalamnya adalah syafaat yang kami naikkan kepada Tuhan bagi keluarga kami. Kami juga mau menjadi anak yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, menyatakan keselamatan bagi keluarga kami. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Terimalah hari ini pengurapan daripada Tuhan. Tuhan memampukanmu, Tuhan menguatkanmu. Tuhan memberi kamu hikmat. Tuhan memberi kamu kesanggupan sehingga kamu mampu memerankan, memaksimalkan perananmu sebagai seorang anak di tengah-tengah keluargamu. Dan engkau pasti akan menuai hasilnya. Kebahagiaan, panjang umur, berkat yang Tuhan sediakan pasti akan kau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua,
Saya mau berdoa. Kalau engkau hari ini adalah seorang anak yang kepahitan dengan orang tuamu, engkau selalu berselisih paham, engkau selalu salah paham, nggak bisa terima, bahkan engkau sering berkata-kata kasar dengan orang tuamu karena itu lahir dari hati yang pahit. Engkau nggak bisa mengampuni orang tuamu, engkau nggak bisa memaafkan orang tuamu. Kalau itu engkau, angkat tanganmu. Tuhan hari ini memelukmu dengan kasih. Tuhan hari ini mendekapmu dengan cinta yang tidak akan pernah putus-putusnya. Kasih Tuhan itu yang akan memampukanmu untuk mengasihi orang tuamu. Kasih Tuhan itu yang akan memampukanmu untuk tetap menjadi berkat sekalipun kamu gak terima hasil yang diharapkan. Air matamu Tuhan tampung di kirbatnya. Perjuanganmu tidak pernah berhenti untuk tetap mengasihi orang tuamu. Perjuangan demi perjuangan itu selalu Tuhan hargai. Tuhan, hamba berdoa hari ini buat setiap anak-anakmu. Mereka yang terluka karena perlakuan orang tua. Mereka yang berselisih paham, hati yang pahit, hati yang penuh kebencian. Dalam nama Yesus saat ini juga Tuhan cabut dan hancurkan itu dalam nama Yesus. Tuhan gantikan dengan hati yang penuh kasih. Tuhan gantikan dengan hati yang manis. Tuhan gantikan dengan cinta yang tulus kepada orang tua. Dalam nama Yesus hamba berdoa hari ini setiap anak-anakmu tidak akan lagi kepahitan, tidak akan lagi benci. Yang ada mereka akan mengasihi orang tua mereka, mengasihi keluarga mereka, menghormati dengan sepenuh hati di dalam nama Yesus. Kekuatan, kemampuan untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk jadi berkat Tuhan berikan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dalam nama Yesus. Thank you Tuhan. Army of God semuanya, angkat tanganmu. Terimalah berkat ini. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang menyertai hidupmu. Diberkatilah engkau saat keluar, diberkatilah engkau saat masuk. Diberkatilah studimu, diberkatilah cita-citamu, diberkatilah keluargamu. Menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan penuh kasih. Diberkatilah engkau dari masa mudamu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat itu berkali-kali lipat. Tuhan akan buat itu berbuah-buah di dalam nama Yesus. Dan kiranya engkau menjadi anak yang terus memegang kebenaran Tuhan, yang terus menjadi berkat, yang terus mengasihi keluargamu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami, firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Ingatkan terus kebenaran firman-Mu dan buat kami semakin bertumbuh dan kuat melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Army of God di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Have a good day. God bless you.